Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Falidah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih melanjutkan bab 1 ya, yaitu materi interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, serta pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi dan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke industri terhadap perubahan dan interaksi antar ruang. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke pemukiman terhadap perubahan dan interaksi antar ruang. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil telaah analisis tersebut melalui keterampilan menjawab soal-soal latihan pada penugasan. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu AFTA? AFTA adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN di mana tidak ada hambatan tarif bea masuk 0-5% maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Anggota AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN. Vietnam menjual sepatu ke negara Thailand. Thailand menjual radio ke Indonesia dan Indonesia melengkapi lingkaran tersebut dengan menjual kulit ke Vietnam. Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan yang dapat diproduksi oleh negara sendiri. Tujuan didirikannya AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota-anggota ASEAN. Kemudian, manfaat untuk didirikannya AFTA adalah yang pertama, meningkatkan ekspor negara-negara ASEAN ke Indonesia. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Dan yang ketiga yaitu memperkenalkan atau memasarkan produk Indonesia pada negara lain. Dampak dari adanya AFTA yaitu perdagangan bebas antara kedua negara tersebut akan membuat negara saling memiliki keunggulan komparatif. Adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN. Dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN secara signifikan dan meningkatkan ekspor negara-negara ASEAN ke Indonesia. Bagaimana Singapura menjadi negara terkaya? Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor maupun impor. Ekonomi di Singapura mendapat peringkat sebagai negara yang paling terbuka di dunia dengan angka korupsi paling sedikit dan negara yang paling pro dengan bisnis. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu negara dari 4 macam Asia. Singapura juga merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia.
BUMN memainkan peran besar dalam perekonomian Singapura, di mana negara memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan terbesar seperti Singapore Airlines. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan atau sering disebut dengan istilah konversi lahan. Konversi lahan ini menjadi salah satu fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Dikarenakan laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat penular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, maka lahan pertanian di sekitar petak tersebut berpotensi juga untuk dikonversi. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, memilih lahan yang strategis. Harganya lebih murah dari lahan terbangun. Memilih akses yang lebih mudah. Dibangun di dekat bahan baku industri dan faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Awalnya, petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tidak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di tanah yang tepat. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian dari beberapa negara industri. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Permasalahan tersebut antara lain yaitu: yang pertama, lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak, sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatif itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.